Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5711. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan ringan. Ingin aku mengeluarkan mata satu itu. Jantung. Katakan saja secara langsung. Apakah saya mengeluarkan manik-manik Z itu dan itulah akhir masalahnya. Ximena Asghari tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Harvey York begitu langsung. Tetapi dia masih dengan cepat berkata. Kamu merebut benda itu dari seorang pria besar dengan cara yang tercela. Jika kamu bisa memanggilnya, aku bisa pergi dan mengatakan sesuatu yang baik untukmu itu saja. Harvey York tersenyum. Lupakan saja. Bawa ponselku. Dan aku akan bertanya pada atasan langsungmu bagaimana dia bersikap. Bagaimana kamu mengajarimu orang-orang untuk menjadi sampah seperti itu? Bosku. Bosku, kamu bilang kamu sangat energi di luar perbatasan kita. Jika kamu benar-benar memiliki begitu banyak energi, kamu akan berada di sini sekarang. Dengan lambaian tangan Ximena Asghari, seseorang mengambil ponsel Harvey York dan melemparkannya ke depan Harvey York dengan pop. Ayo, pukul. Aku akan melihat siapa yang kamu panggil. Biarkan saya melihat bagaimana Anda memanggil bos langsung saya. Pemborosan dari dataran tengah. Bahkan jika dia memiliki sedikit uang. Ingin berpura-pura menjadi sepertiga dari akre di luar tembok besar. Bukankah ini lucu? Harvey York tidak berbicara omong kosong. Tetapi setelah menyalakan telepon, dia membuka kotak informasi ponselnya dan mengklik nomor yang dikirim Ethan Hun kepadanya. Dududu. Setelah telepon berdering beberapa saat, suara hormat dan agak bersemangat datang dari sisi yang berlawanan. Tuan York, apakah itu Anda? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, ini aku. Pihak lain berkata dengan cepat, Tuan York, sejak Dewa Perang Tang memanggilku, aku selalu ingin bertemu denganmu lagi. Tapi tanpa nomor teleponmu, aku tidak akan berani mengambil kebebasan. Di mana kamu? Aku akan pergi ke sana. Harvey York tersenyum dan berkata, aku ada di wilayahmu. Ledakan. Pada saat ini, Ximena Asghari, yang sedikit tidak sabar, menamparkan meja, dan kemudian meraung. Bajingan, tidakkah kamu ingin memanggil bos langsungku? Ada apa sekarang? Tarik pulang. Aku bilang. Aku akan memberimu 10 detik lagi. Dan jika kamu berbicara omong kosong, aku akan menghancurkan ponselmu. Suara orang di seberang telepon tiba-tiba menjadi serius. Tuan York, di mana Anda? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, saya di kantor polisi di distrik baru di luar tembok besar. Dan seseorang bersaksi melawan saya sebagai orang di balik kasus besar pil persetujuan baru-baru ini di luar tembok besar. Tidak hanya saksi dan bukti fisik yang tersedia, tetapi saya akan dibawa langsung ke pengadilan. Segera setelah saya melihatnya, kamu mengelola kantor polisi dengan baik. Orang di seberangnya menggigil dan berkata, bajingan-bajingan itu di bawah Tuan York. Saya akan segera ke sana. Harvey York tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Namun, saya berharap untuk sementara waktu. Ketika saya keluar, seseorang berlutut di tanah dan memohon saya untuk keluar. Lagi pula, aku mengatakan semuanya. Aku tidak bisa melakukannya. Itu benar-benar memalukan. Ya, aku akan segera ke sana. Pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan langsung menutup telepon. Melihat adegan ini, Ximena Asghari mencibir. Melihat ekspresi Harvey York yang penuh dengan penghinaan. Ingin kami berlutut dan memintamu keluar. Nak, apakah kamu membuat pikiranmu bodoh ketika kamu membaca
Berpura-pura mengancam kita. Menakutkan kami. Apakah kamu terlalu banyak menonton acara TV? Jika panggilanmu bukan untuk teman rubahmu, kamu di sini untuk berpura-pura. Aku berlutut untukmu. Bab 5712. Mendengar Ximena Asghari mencibir Harvey York, dua detektif lainnya juga tampak menghina. Keterampilan seperti apa yang bisa dimiliki seorang pemuda dari Kerajaan Tengah? Orang hebat apa yang bisa kamu temui? Masih berpura-pura menjadi bos. Dia pikir dia siapa? Apakah Anda terlalu banyak menonton acara TV? Aku tidak bisa mengetahuinya. Wajah Ximena Asghari arogan. Dan wajahnya yang cantik penuh sarkasme. Meskipun Paman Emmanuel Asghari tidak memiliki banyak kemampuan, saya tidak akan membuat seseorang seperti Anda yang hanya bisa membual sebagai ciuman bayi Sarah Asghari. Kan? Mungkinkah dia buta? Atau, apakah kamu tertipu oleh lidahmu yang pintar? Jika ayahku berani memberiku ciuman bayi seperti itu, aku akan membunuhmu saat pertama kali aku mengenalmu. Mendengar kata-kata Ximena Asghari, kedua detektif itu juga mencibir ke arah Harvey York. Di usia muda, jika Anda tidak belajar dengan baik, Anda akan berpura-pura tidak sabar. Tidak tahu jika pura-pura dipaksa akan tersambar petir. Tanpa diduga, Harvey York tidak merasa banyak, tetapi tersenyum dan berkata, "Saya sarankan Anda membungkus beberapa lapis kain lagi di lutut Anda sekarang. Dalam hal ini, akan lebih nyaman untuk berlutut untuk sementara waktu." Mengemas. Terus berpura-pura. Ximena Asghari tampak sinis. Jika kamu memiliki kemampuan, teruslah berpura-pura. Kita akan segera menemukan Manik Zi itu. Pada saat itu, kamu tidak akan memiliki nilai. Bahkan jika ada pencarian panas pertama yang Anda tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Tapi percayalah, opini publik tidak terlalu berpengaruh pada kantor polisi kita di luar tembok besar. Selama kami akhirnya secara resmi mengumumkan kesalahan Anda, semua orang yang berbicara untuk Anda secara online akan berada di pihak kami. Dan Anda akan menjadi pemilik di balik penjualan pil mengangguk, dipaku pada pilar rasa malu dalam sejarah. Setelah mengatakan ini, Ximena Asghari berdiri dan tersenyum. Cappuccino yang saya pesan akan segera tiba. Ayo keluar dan minum kopi dulu. Biarkan Yang York kita memikirkannya dengan hati-hati. Apakah dia ingin bekerja sama dengan kita sebentar lagi? Ngomong-ngomong, matikan AC ke level terendah dan biarkan dia menikmati AC sentral yang baru dibeli. Saat berbicara, Ximena Asghari telah memberi isyarat kepada detektif untuk menurunkan suhu AC ke pengaturan terendah. Dan kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dengan semangat tinggi. Dia telah menjelajah selama 3 tahun. Dan selalu mampu menangkap dengan tajam karakteristik para tersangka itu. Misalnya, dia bisa melihat saat ini bahwa orang seperti Harvey York pasti tidak akan banyak menderita. Selama dia dibuat menderita sedikit lagi, wajah putih kecil ini akan segera tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanah. Harvey York mengabaikan teriakan Ximena Asghari, tetapi memejamkan mata dan beristirahat. Oh, berpura-pura. Aku tahu berapa lama kamu bisa mempertahankannya. Ximena Asghari melirik Harvey York saat ini, lalu berbalik dan pergi. Setelah saya datang ke lobi di luar dan mengambil kopi dari takeaway, beberapa detektif akan duduk di tempat istirahat. Pada saat ini, saya melihat Land Cruiser hitam legam muncul seperti mengamuk. Nomor platnya tidak istimewa, tapi ada karakter pencarian di bagian depan. Terlihat jelas bahwa mobil ini adalah mobil dinas dari kantor polisi. Di kantor polisi, sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mengendarai mobil semacam ini. Segera setelah itu, pintu mobil ditendang terbuka dengan ledakan. Dan kemudian Ximena Asghari dan yang lainnya melihat Leonardo Zambrano, pemimpin kantor polisi di luar perbatasan,
yang dikenal sebagai manusia roti besi. Leonardo Zambrano bukan hanya pemimpin kantor polisi di luar tembok besar. Menurut rumor, dia pernah bertugas sebagai tentara. Dan dia bertugas sebagai penjaga di sebelah pelatih kepala legendaris. Bab 5713. Dan justru karena pengalaman seperti ini, ditambah dengan kemampuan Leonardo Zambrano sendiri, maka setelah masuk kantor polisi, dia telah membuat prestasi besar berkali-kali hanya dalam 2 atau 3 tahun. Dia tidak hanya menangkap 18 bandit di luar tembok besar sendirian, tetapi dia juga secara langsung menyapu 36 geng jahat di luar tembok besar. Sejak dia berkuasa, keamanan di luar tembok besar telah berkali-kali lebih baik dari sebelumnya. Bahkan bajingan di Departemen Militer Perbatasan perlu memberinya sepertiga wajah. Dan tidak ada yang berani datang ke sini di luar perbatasan untuk membuat masalah. Dapat dikatakan bahwa direktur muda ini pasti ada di kantor polisi di luar tembok besar. Dan karena penghargaannya yang besar, keluarga Zambrano dari suku Gajah Emas miliknya langsung menunjuknya sebagai salah satu calon ahli waris. Karakter seperti itu, baik dalam hal resume pribadi atau energi latar belakang, tidak cukup untuk dibayangkan orang biasa. Melihat direktur Zambrano ini, yang selalu memberi orang perasaan seperti angin musim semi, turun dari mobil dengan wajah gelap, Ximena Asghari dan yang lainnya berdiri tanpa sadar, dan dengan cepat memberi hormat, Direktur Zambrano, Leon Romero, keluarga Emmanuel Asghari, dan juga keluarga Evangeline Floyd melangkah maju tanpa sadar pada saat ini. Dan mereka semua berkata dengan sungguh-sungguh, Direktur Zambrano. Leon Romero yang spesial semakin tersenyum saat ini dan berkata, Direktur Zambrano. Sudah lama sekali sejak terakhir kali. Baik, Leonardo Zambrano tidak berniat berbicara omong kosong dengan orang-orang seperti Leon Romero. Putranya berjalan langsung ke tengah aula, melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin, siapa yang bertanggung jawab di sini hari ini? Jantung Ximena Asghari berdetak kencang, dan firasat buruk muncul di hatinya. Tapi dia masih dengan cepat melangkah maju dan berkata, Direktur Zambrano, saya bertugas di sini hari ini. Sangat bagus. Leonardo Zambrano tampak dingin. Apakah Anda menangkap seseorang bernama Harvey York hari ini? Di mana orang-orang? Bawa aku ke sana. Jika dia kehilangan sehelai rambut, aku akan memenggal kepalamu. Direktur Leonardo Zambrano, yang selalu ramah kepada bawahannya, meledak menjadi aura dingin pada saat ini. Dan siapapun yang bersentuhan dengan auranya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apa? Harvey York? Apakah dia datang untuk Harvey York? Mata keluarga Sarah Asghari semua tertuju pada Ximena Asghari saat ini. Ingin tahu bagaimana situasinya. Wajah Leon Romero tenggelam. Dan sebuah bayangan muncul di hatinya. Evangeline Floyd memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Mungkinkah teman sekelas York diselamatkan? Ximena Asghari menggigil dengan cerdas pada saat ini. Dia tiba-tiba teringat panggilan telepon yang baru saja dilakukan Harvey York. Tidak. Harvey York baru saja menelepon Direktur Leonardo Zambrano, kan? Memikirkan hal ini, keringat dingin Ximena Asghari langsung mengalir. Kedua detektif itu juga saling berpandangan. Ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York benar-benar memanggil Leonardo Zambrano, bos langsung mereka. Melihat wajah Ximena Asghari, seseorang seperti Leonardo Zambrano langsung mengerti sesuatu. Dan dia berkata dengan murung, apa yang kamu lakukan? Mengatakan, Ximena Asghari hampir menangis. Tetapi pada saat ini, dia secara berkala berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Kami baru saja mengubah AC ke level terendah tamparan. Bajingan. Leonardo Zambrano menamparnya dengan tamparan keras.
Jika dia pilek, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ximena Asgari menutupi wajahnya dan terhuyung ke belakang. Ekspresinya pucat. Adapun Leon Romero dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat membosankan saat ini. Bab 5714. Daun. Tuan Muda York. Halo. Dalam 1 menit, pintu ruang interogasi didorong terbuka dengan derit. Dan Leonardo Zambrano meluruskan seragam putih yang sedikit kusut di tubuhnya dan berjalan masuk dengan cepat. Saat dia masuk, pria besar seperti Leonardo Zambrano merasa sangat gugup di hatinya. Seolah-olah apa yang ingin dia lakukan saat ini adalah melihat para dewa di dalam hatinya. Menginginkan mereka semua menjadi milik mereka sendiri. Tapi di beberapa posisi kunci, tempatkan beberapa orang lagi. Tahu lebih banyak berita. Maka akan mungkin untuk menghindari keyakinan yang lebih tidak adil, salah dan salah. Orang yang menyerangku kali ini memiliki terlalu banyak energi di belakangku. Bahkan keluarga Zambrano Anda mungkin tidak bisa menahannya. Tapi ingat di masa depan, bukan hanya keluarga Zambrano di belakangmu. Kamu lahir dari Kampedang dan mati sebagai hantu dari Kampedang. Benar-benar ada situasi yang tidak dapat Anda tangani. Meskipun Anda mungkin tidak dapat menghubungi saya, tapi telepon Ethan Hun. Dan dia akan bisa memimpin orang-orang untuk meratakan bagian luar tembok besar. Leonardo Zambrano tergerak untuk beberapa saat. Saya sangat malu karena tidak dapat mengikuti ajaran Anda, kepala instruktur, dan melindungi satu pihak. Beraninya kau mengharapkan hal lain. Harvey York berkata dengan ringan. Aku berkata, dengarkan saja. Jangan bicara omong kosong. Atau, sejak saya pensiun, kata-kata saya tidak berguna. Leonardo Zambrano terkejut. Dan saat berikutnya dia memberi hormat lagi. Ikuti ajaran kepala instruktur. Harvey York tidak mempermasalahkan topik ini, tetapi memikirkannya dan berkata, ketika saya meminta Ethan Hun untuk menghubungi Anda beberapa hari yang lalu, bukankah saya mengatakan bahwa Anda pergi ke kuil puncak Cloud dan tidak dapat dihubungi untuk beberapa hari? Leonardo Zambrano berkata dengan sungguh-sungguh, sekitar sebulan yang lalu. Saya menerima surat perintah meminta saya untuk memimpin tim ke Cloud Top Temple untuk tujuan keamanan. Misi kali ini cukup spesial. Jadi saya tidak bisa membawa ponsel saya. Keamanan kuil puncak awan. Harvey York cukup penasaran. Apakah sesuatu yang baik di kuil atas Cloud telah digali? Bab 5715. Leonardo Zambrano berkata sambil tersenyum. Kepala instruktur tidak tahu apa-apa. Kuil puncak awan adalah sekte Buddha Ortodoks dan memiliki beberapa kebiasaan khusus. Misalnya, di patung Buddha Sakyamuni di biara mereka, dikatakan bahwa ada banyak artefak dari sekte bumi. Kali ini, sebenarnya patung Buddha besar di aula utama yang rusak, dan banyak artefak leluhur duniawi yang tersembunyi dalam kostum besar, terjatuh. Para murid sekte bumi perlu melakukan upacara sebelum mereka dapat mengambil instrumen tersembunyi ini, dan kemudian membentuk kembali tubuh emas patung Buddha. Proses ini sangat penting bagi para murid sekte bumi. Itulah sebabnya tuan rumah kuil puncak awan secara khusus melamar pemerintah di luar tembok besar, dan meminta orang-orang dari kantor polisi bertanggung jawab atas keamanan. Harvey York berpikir sejenak dan berkata sambil berpikir, di antara instrumen magis yang disembunyikan dalam kostum kali ini, apakah ada Zi bermata dua legendaris yang dibuat oleh leluhur sekte bumi? Dan Zi bermata dua ini dikatakan akan muncul di upacara Saifo dalam waktu dekat. Leonardo Zambrano tertegun sejenak dan berkata, instruktur kepala, bagaimana Anda tahu tentang ini? Ini juga merupakan rahasia besar di kuil puncak awan. Dikatakan bahwa 10 keluarga teratas di negara H, 5 klan kuno, 4 pilar,
dan tempat-tempat suci seni bela diri utama semuanya tampaknya tertarik pada manik-manik Zi ini. Demi manik Zi ini, saya telah menangkap banyak pencuri besar dan kecil bulan ini. Keamanan ini tidak mudah dikelola. 10 keluarga teratas. 5 klan kuno. 4 pilar. Tempat suci seni bela diri utama. Harvey York sedikit terkejut ketika mendengar barisan ini. Ini adalah kekuatan teratas di negara H. Apakah mereka semua bersatu? Pelatih kepala. Bukankah Anda seharusnya berada di sini untuk manik-manik Zi? Ini. Leonardo Zambrano mendengar senar dan tahu arti elegan. Tetapi pada saat ini, dia sedikit terkejut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi takjub. Hampir. Tapi aku sendiri tidak tertarik dengan manik Zi ini. Tapi seseorang bertekad untuk memenangkan manik Zi ini. Jadi saya akan melihatnya. Apa yang kamu ketahui tentang manik-manik Zi ini? Leonardo Zambrano berpikir sejenak dan berkata, Anda juga tahu. Kepala instruktur. Saya memiliki kekuatan seorang raja prajurit. Dan kultivasi seni bela diri saya dianggap dapat diterima. Meskipun saya belum secara resmi menyentuh manik Zi itu. Tapi ketika saya melihatnya dari dekat, ada saat-saat ketika saya merasa kekuatan mental saya akan tersedot ke dalamnya. Sepertinya ada lubang hitam kecil di dalamnya. Kekuatan mental. Harvey York mengerutkan kening sejenak sebelum melanjutkan berbicara. Zi bermata dua ini akan muncul di upacara Saifo, kan? Apakah kamu masih bertanggung jawab atas keamanan? Leonardo Zambrano sedikit mengangguk dan berkata, ya. Mulai sekarang, kamu akan mengklaim bahwa kamu sakit. Dan siapapun yang suka melakukannya akan melakukannya. Harvey York bertepuk tangan. Pada saat itu, adegan besar. Apalagi raja tentara. Bahkan jika dewa perang datang, itu mungkin tidak dapat menghentikannya. Leonardo Zambrano tertegun sejenak, lalu berbisik, Kepala instruktur, saya tidak mengerti. Perbatasan di luar tembok besar juga berada di dalam wilayah negara H, termasuk 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno, termasuk 4 pilar dan tempat suci seni bela diri utama. Apakah mereka tidak berani mengabaikan hukum raja dan bertindak sembrono? Harvey York berkata ringan. Biasanya, tidak. Tetapi selama 5.000 tahun terakhir, kami orang-orang negara H akan antusias ketika kami menemukan beberapa kata. Sejak zaman kuno, setiap generasi kaisar telah berjuang untuk paruh pertama hidup mereka untuk kata-kata diangkat oleh langit dan umur panjang. Dan dia berjuang selama sisa hidupnya untuk kata-kata keabadian, umur panjang dan panjang umur dengan surga. Kaisar masih seperti ini. Manik-manik Zi ini tentang umur panjang. Apakah Anda pikir mereka akan bersemangat tentang hal itu? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.